Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Siska, NIM F0A021006 dari Prodi Kimia Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang limbah cair. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, pengertian limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia, baik berupa padat, cair, ataupun gas, yang dipandang sudah tidak layak dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga cenderung untuk dibuang. Limbah cair adalah cairan buangan yang berasal dari rumah tangga, perdagangan, perkantoran, industri maupun tempat-tempat umum lainnya yang biasanya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Limbah cair terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik dengan konsentrasi dan kualitas tertentu. Limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Indikasi pencemaran oleh limbah cair dapat diketahui melalui pengamatan secara visual maupun pengujian. Perubahan yang paling umum terjadi adalah perubahan pH atau derajat keasaman. Air secara normal memiliki pH dengan kisaran 6,5 sampai 7,5 pH. Apabila tidak memenuhi baku mutu, dapat mengubah kualitas air dan mengganggu keberlangsungan hidup organisme di dalamnya. Kemudian air dapat diindikasikan tercemar apabila terjadi perubahan warna, bau, dan rasa. Selain itu, indikasi pencemaran air dapat dilihat dari timbulnya endapan koloid dan bahan terlalut dalam bentuk padatan. Berdasarkan sumbernya, limbah cair dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu limbah cair yang bersumber dari rumah tangga, yaitu limbah cair yang berasal dari pemukiman dan aktivitas penduduk, umumnya terdiri dari bahan organik. Yang kedua, limbah cair yang bersumber dari industri, yaitu limbah cair yang berasal dari berbagai jenis industri, pada umumnya mengandung zat-zat kimia yang bervariasi sesuai dengan jenis industrinya. Dan yang ketiga, limbah cair kota praja, yaitu limbah cair yang berasal dari daerah perkantoran, perdagangan, hotel, restoran, tempat-tempat umum, tempat ibadah, dan lainnya. Pada umumnya jenis limbah cair ini sama dengan limbah cair yang berasal dari rumah tangga. Berdasarkan karakter fisiknya, limbah cair memiliki beberapa parameter atau indikator, yaitu 1. Padatan. Pada limbah cair terdapat padatan organik dan anorganik yang mengendap dan tersuspensi sehingga bisa mengendap dan menyebabkan pendangkalan. Dan yang kedua, kekeruhan. Kekeruhan menunjukkan sifat optis di dalam air karena terganggunya cahaya matahari saat masuk ke dalam air akibat adanya koloid dan suspensi. Yang ketiga, bau. Bau dikarenakan adanya mikroorganisme menguraikan bahan organik. Dan yang keempat, suhu. Limbah cair memiliki suhu yang berbeda dibandingkan dengan air biasa. Biasanya suhunya lebih tinggi karena adanya proses pembusukan. Sistem pengolahan air limbah pada umumnya terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sistem anaerobik dan aerobik. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Sistem anaerobik.
Pengolahan secara anaerobik adalah proses yang memanfaatkan reaksi mikroorganisme untuk mengolah air limbah dalam kondisi tanpa oksigen terlarut. Sistem anaerobik lebih sering digunakan karena sistem yang digunakan lebih mudah bila dibandingkan dengan sistem aerobik. Beberapa teknologi yang umum digunakan untuk pengolahan air limbah secara anaerobik antara lain septic tank, Imhoff, anaerobic battle reactor atau ABR, anaerobic filter, dan UASB. Dan yang kedua, sistem aerobik. Pengolahan air limbah secara aerobik adalah proses yang memanfaatkan mikroorganisme untuk mengolah dan menguraikan zat organik pada limbah dengan oksigen terlarut. Teknologi yang biasanya digunakan pada sistem aerobik adalah activated aerated pond, trickling filter, rotating biological contactor, fluidized batch reactor, dan sequencing batch reactor. IPAL komunal yang menggunakan sistem aerobik mempunyai kelebihan karena lumpur yang dihasilkan dari IPAL sudah stabil karena adanya aktivitas mikroba yang menguraikan zat organik pada air limbah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.